La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Terus waddu ma'anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati. Wahai orang beriman, jangan kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar agamamu, karena mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan. Mereka menginginkan apapun yang akan menyusahkanmu. Yang namanya musuh kan nggak bakalan mau hal-hal baik terjadi sama kita. Yang buruk mereka akan lakukan. Qad baratil baghdha'u, kadang mereka menampakkan kebencian dari mulut mereka. Kadang-kadang sadar nggak sadar muncul juga tuh. Satu saat yang namanya kebencian kan terungkap juga di mulut. Tapi kata Allah, sebegitunya mereka udah berusaha menyembunyikan kebenciannya keluar juga di mulut. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersembunyi di hati mereka, kebenciannya jauh lebih besar dari apa yang mereka nyatakan. Itu karakter musuh ya begitu. Kata Allah, qad bayyana lakumul ayat, sungguh telah kami jelaskan bagimu tanda-tanda itu, in kuntum ta'qilun. Itu pun kalau kamu mau berpikir. Jadi ini teman ya, teman dekat. Kalau sekarang kalau hubungan dunia internasional hari ini kan memang ya nggak bisa dihindari. Orang memiliki blok masing-masing. Blok Arab hari ini itu kan adanya di Amerika dan sekutu. Masuk nggak ayat ini? Ya kalau ngeliat ayat begini kan kena ini. Bahkan mereka rela menjadikan negeri mereka, tanah mereka menjadi pangkalan untuk menghancurkan lawan-lawan. Tahu larangan ini bagaimana? Yaitu kondisi pada masa Nabi, memang kan kondisinya harus jelas. Mana kelompok yang beriman, mana orang-orang yang kafir. Karena sedang terjadi yang namanya pergumulan. Pertentangan antara al-haq dan al-batil. Jadi orang yang berada di jalan iman harus menegaskan jalannya. Jangan nanti abu-abu urusannya. Nah kalau relasi hubungan antar kabilah juga masih terjaga nanti. Ada orang-orang kafir sebetulnya kafir mu'ahad namanya. Kafir yang terikat perjanjian damai dengan orang Islam. Maka pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi dilarang masuk ke kota Mekah, tertahan di Hudaybiyah, itu ada yang disebut dengan fakta perjanjian Hudaybiyah. Nah, ada halif namanya dari bangsa yang ada di sekitar Mekah yang memang punya hubungan dengan kaum muslimin. Itu merasa dirugikan dengan perjanjian itu. Ada juga dari di Madinah suku yang memang bersekutu dengan orang yang ada di Mekah. Nah ini yang sekarang mungkin realitasnya kayak begitu. Itu nggak bisa dihindari namanya relasi atau hubungan antar kelompok. Cuman ketika terjadi perang, ya harus tegas antara mukmin dan kafir, ya kita tidak boleh orang beriman berpihak kepada orang kafir. Itu inti poinnya. Kalau bukan dalam keadaan perang, ya nggak ada masalah. Dan perangnya tahu ini, bukan perang perebutan kekuasaan ini. Ini perang menegakkan iman, agama, jelas. Kalau hukum internasional sekarang kan nggak ada urusan agama, yang ada urusan gegar. Di ayat lanjutnya Allah bilang apa? Ha antum ulai tuhibbunahum. Itulah kalian sering menyukai cinta kepada mereka, padahal wala yuhibbunakum. Mereka nggak pernah demen sama kamu. Kamu demen sama mereka, mereka nggak demen sama kamu sebenarnya, kata Allah. Wa tu'minuna bil kitabil kullih. Kalian orang beriman kan percaya dengan semua kitab. Sementara mereka percaya nggak sama Quran? Enggak.
Nah, mereka ini wa idza laqukum qalu amanna. Kalau ketemu kamu dibilang kami beriman. Wa idza khalu addu alaikumul anamila minal ghaiz. Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari mereka karena murka kepadamu gitu. Itu kita nggak ada di situ, ya sewot sama kita. Karena untuk menjaga kepentingan mereka saja gitu. Nah, terhadap sikap orang kafir yang menjadikan agama sebagai olok-olok itu, Allah katakan, kul, katakan kepada mereka, mutu bi ghaizikum. Matilah kamu dengan sebab kemurkaan atau kebencian. Nah, ini ayat juga kita boleh lihat di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Cek. Surah Al-Mumtahanah. Ada yang bilang Al-Mumtahinah. Surah 60. Jadi nanti kita di ayat ini nanti ditawafukkan, dikompromikan dengan berbagai ayat. Larangan kita menjadikan orang kafir sebagai wali atau teman andalan atau sebagai penolong kita yang kita andalkan untuk menolong kita. Jangan kepada musuh. Ya, musuh itu siapa? Orang kafir yang pertama karakternya adalah menjadikan ajaran agama sebagai bahan ejekan, olok-olokan, itu nggak boleh. Karena sudah namanya penistaan terhadap agama. Nah, kemudian di Al-Mumtahanah ayat 8 ini, ayat bunyinya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antawal antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak ngelarang kamu kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu, antabarruhum, untuk kamu berbuat baik dengan mereka. Berhubungan baik mah dengan siapa saja silakan, tapi keberpihakan kita di dalam menegakkan kebenaran ya harus jelas gitu. Tapi kepada orang kafir selama dia tidak mengejek agama kita, tidak menjadikan agama sebagai olok-olokan, dan kemudian juga tidak menyembunyikan kemunafikannya kepada kita, itu lebih baik daripada ketemu orang munafik yang menyatakan iman tapi sebenarnya masih kafir. Dan Allah katakan tidak melarang kamu untuk kamu berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat 9-nya, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum antawallauhum. Tuh, perintah begitu. Yang dilarang oleh Allah itu adalah orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan iman, dalam urusan agama, lalu mereka mengusir kamu dari negerimu, kemudian wazaharu ala ikhrajikum, dan mereka juga membantu orang lain untuk mengusir kamu. Konfliknya mungkin bukan dengan dia, tapi dia membantu musuh kamu, gitu. Itu yang Allah larang, kamu itu antawallauhum, menjadikan mereka sebagai wali. Maka kata Allah, mayatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Yang menjadikan orang-orang kayak begitu sebagai penolong, itulah mereka orang zalim namanya, sudah keluar dari kebenaran. Jadi orang kafir itu gua nanti dibagi-bagi, Pak, namanya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad namanya. Kalau kafir zimmi itu kafir yang memang tetap dalam kekafirannya tapi menyatakan tunduk kepada Islam pada masa itu. Dibuktikan dengan kesediaan mereka membayar namanya jizyah. Nah, jizyah itu bukan pajak tapi namanya semacam bukti kalau mereka itu tidak akan memberontak. Mereka tunduk di bawah aturan kita. Itu namanya kafir zimmi. Kalau kita di Indonesia ini bukan kafir zimmi namanya, kafir mu'ahad. Kafir yang terikat perjanjian dengan kita untuk hidup secara damai, namanya kafir mu'ahad. Boleh nggak dengan kafir-kafir yang ada di Indonesia kita bekerja sama?
Yang usah jauh-jauh ente kerja sama dia. Hah? Itu kerja sama dia. Bahkan ada tokoh yang memang bikin partai. Dia non-muslim. Punya partai. Dan salah satu ketuanya juga kan orang Islam juga. Bahkan di tempat kita, ya pengurusnya banyak orang kita. Nah, partai dia yang punya. Ya selama tidak ada unsur-unsur kaitan dengan agama, permusuhan agama, berarti ada ruang nggak lewat ayat ini? Ada nggak ruangnya? Ada. Yang dilarang itu orang kafir yang jelas-jelas memusuhi kita, melecehkan agama kita, gitu. Itu nggak boleh. Dan itu pun ketika kita jelas-jelasan sedang berhadapan dengan mereka, konteksnya perang. Jangan jadi bawa-bawa ke pilkada ya. Jangan dibawa-bawa ke beda konteksnya gitu. Ntar saya ngomong begini aja lagi bela diri itu. Terserah ente lah. Ya. Lanjut. Jika kamu kata Allah, takutlah kepada Allah dari untuk menjadikan mereka sebagai walimu, sebagai penolongmu jika kamu beriman. Jangan ngarepin dari mereka. Ai haqqan itu. Jadi benar-benar kamu mengaku beriman. Fa inna qadiyatal iman tujibul ittiqa'a bila syakkin. Karena qadiyatul iman, persoalan iman itu ya tujibul ittiqa'. Ya, mengharuskan kita untuk menghindar dari kekafiran bila syakkin, ya, tanpa ragu. Wa idza nadaitum ila sholati, ini semacam dijelaskan nih karakter orang-orang kafir yang nggak boleh sama sekali kita jadikan teman nih, percayaan atau menjadi wali kita. Ya memang jelas-jelasan urusannya adalah kontraproduktif terhadap persoalan iman. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwa wa la'iba. Dan orang-orang yang telah menjadikan agama sebagai permainan itu, sebagai ejekan itu mereka orang-orang yang apabila kamu dipanggil untuk sholat bil adzan wal iqamah, lewat adzan dan qomat, ittakhaduha, mereka menjadikan panggilan sholat itu sebagai huzwan wa la'iba, sebagai ejekan dan permainan. Penistaan lah bahasa kitanya. Lima taddu annahu laisa fiha faidah. Karena mereka menganggap bahwa nggak ada, sholat itu nggak ada faedahnya. Laisa fiha faidatun wa manfaatun fid din wad dunya. Karena mereka menganggap sholat itu nggak ada gunanya di dunia maupun ya dalam baik urusan agama maupun urusan dunia, kata mereka. Ngapain tuh orang Islam pakai jungking-jungking begitu? Nah, saya mau tanya, ente pernah nggak sholat ditonton orang non-muslim? Belum berasa ente. Suatu saat ente sholat, dikeliling kita orang non-muslim, ente sholat. Ada yang sedang ngeliatin kita sholat. Ada rasa itu. Dasar itu. Ya, main di tanah koja aja yang mana. Lalu saya sholat di bandara Bangkok itu, beberapa orang sholat di bandara, negerinya kan negeri Buddha itu, banyak yang ngeliatin kita sholat, ngapain gitu, kata mereka mungkin pengen ngikut. Ada suasana yang beda sekali, dirasa kita itu. Kalau sholat di posisi kayak begitu.
Qalu, lalu mereka mengatakan innaha laibun. Orang Islam main-main aja agama kok begitu, pakai nunduk, jungking, bangun lagi, jungking lagi gitu. Jadi mereka bilang apa-apaan sih? Rawat Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan anna Nasraniyan bil Madinati, ada orang Nasrani di Madinah, karena idza sami'al muadzina yaqulu, dia apabila mendengar seorang muadzin mengumandangkan azannya, dia sami'ul adzin yaqul, apabila seorang muadzin mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang itu qala, dia akan mengatakan aharqallahul kadiba, semoga Allah membakar pendusta itu. Jadi orang azan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, mereka bulan protes. Ya. Karena bicara Tuhan ya Allah. Walaupun lidah mereka nggak bisa ngomong Allah, tapi orang Madinah, orang yang tinggal di Madinah kan saya mungkin bisa ngomongnya Allah kan. Tapi begitu asyhadu anna Muhammadar, itu kan perkara yang paling prinsip di situ. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ketika muadzin mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengucapkan ahraqallahul kadiba, semoga Allah membakar atau membinasakan si pendusta dengan terbakar. Ahraqatnya membakar. Lalu satu saat pada khala khadimuhu dzata lailatin binarin wa ahluhu niyamun. Lalu pelayannya satu malam masuk dengan membawa api, sedangkan keluarganya semua sedang tertidur. Fatatoyara syararuhu fil bait, lalu kemudian berterbanganlah bunga-bunga api itu, fa'ahraqahu wa ahlahu, maka api itu membakar dia dan membakar keluarganya. Jadi sumpahnya itu berbalik kepada dirinya. Wakilah ada yang bilang, ada yang mengatakan juga kanal munafiquna minal yahudi yatadhahakuna indal qiyam ila salati tanfiran linnasi anha. Orang-orang munafik dari kalangan Yahudi mentertawakan, yatadhahakun, mereka tertawa indal qiyam ila shalah, ketika orang mau melaksanakan salat, tanfiran linnasi anha, karena ingin membuat orang itu menghindar dari salat. Kalau yang imannya belum mantap kan begitu orang diketawain, ya ntar aja dah, jangan sekarang diketawain orang bisa berhenti itu. Jadi mereka ejek lah bahasanya, mengejek orang yang mau melaksanakan sholat. Wakila innal kufara wal munafiqina kanu idza sami'ul adzana dakhalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik dulu apabila mereka mendengar azan, dakhalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha menemui Nabi, wa qalu, dan mereka mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, laqadib ta'atta syai'an lam yusma' bimithlihi fi ma madha. Kamu telah membuat perkara baru yang tidak pernah didengar yang sama seperti ini. Ya. Lam yusma' bimithlihi fi ma madha, dari dulu nggak pernah namanya orang melakukan perbuatan begini ini. Ketika ada azan, mereka bilang, ini apaan sih ini begini? Dari dulu nggak ada nih namanya pakai ada suara teriak-teriak begini, gitu kata mereka. Maka mereka bilang, fa in kunta nabiyan, kalau benar engkau seorang nabi, faqad khalaftal anbiya qablak, berarti kamu telah menyalahi nabi-nabi yang ada sebelum engkau. Ya memang azan kan cuma di Islam adanya. Gitu. Dia tanya, famin aina laka siyahun kasyahil ir? Dari mana kau dapat ini suara teriakan seperti teriakannya keledai? Ya azan dibilang orang lagi suara ir, itu keledai apa onta itu? Saya lupa. Keledai. Orang ajan dibilang suara keledai.
Fama akbaha hadas sauta wa hadal amro. Kata dia si orang kafir tadi, dia katakan alangkah buruknya suara itu dan alangkah buruknya perkara ini. Alangkah buruknya suara ini dan alangkah buruknya perkara ini. Maka fa'anzalallahu, Allah turunkan ayat, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Itu di surah apa itu? Iya. Wa man ahsanu qawlan. Fusilat. Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu ay la ahada ahsanu. Tidak ada seorang pun yang ucapannya lebih baik mimman da'a ilallah dibandingkan orang-orang yang suaranya digunakan untuk menyeru manusia ke jalan Allah. Di situ termasuk muadzin. Muadzin kan manggil orang untuk sholat. Dai manggil orang untuk ibadah, ngajar orang untuk benar. Gitu. Wa anzala, dan Allah turunkan ayat ini, wa idza nadaitum ilas salati ittakhaduha huzwan wa la'iba. Wa qad dallat hadhil ayatu ala thubutil adzan bi nafsil kitabil aziz la bi manam saba wahdah. Ayat ini menunjukkan atas adanya azan itu, atas ketetapan azan berdasarkan nas Al-Qur'an. Bukan semata-mata mimpinya sahabat saja. Nanti ente baca riwayat tentang asal muasal azan. Bagaimana cara memanggil umat Islam untuk sholat, itu ada riwayatnya. Yang pada akhirnya lewat mimpi sahabat seperti itu dan dibenarkan oleh Nabi. Tapi jangan dikatakan bahwa azan itu berdasarkan mimpi sahabat saja. Ini ayatnya ada. Ya, bahwa waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi kata Syekh Nawawi, ayat ini menunjukkan ala thubutil adzan, ya, adanya azan itu binassil kitabil aziz, berdasarkan teks Al-Qur'an. La bimana mis sahaba wahdah, bukan dengan hanya mimpi sahabat saja. Kemudian wa jumlatu wa idza nadaitum ila salati takhaduha itu minasyarat. Jumlah maksudnya jumlah kalimat yang berbunyi wa idza nadaitum ila salati takhaduha huzwan, itu namanya jumlah syarat. Jawabnya mana? Wal jawabu silatun tsaniyatun lil mausul majrur bimin al bayaniyah. Jawabnya adalah silat yang ada untuk isim mausul yang dijarkan dengan min al bayaniyah, minal ladina itu. Wa fil haqiqah inna qaulahu ittakhaduha ma'tuf ala utu. Yang benar katanya firman Allah ittakhaduha itu diatofkan kepada jumlah utu. Wa inna qaulahu idza nadaitum zarfun lahu. Sedangkan jumlah idza nadaitum menjadi zarab. Ka'annahu qila, seolah-olah dikatakan wa minal ladzina takhaduha huzwan wa la'iba. Jadi la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idza nadaitum ila sholati takhaduha huzwan wa la'iba minal ladzina takhadu huzwan waqta adanikum. Jangan kau jadikan sebagai wali orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai ejekan ketika kamu mengumandangkan adzan. Wallahu a'lam. Dalika, hal tersebut diartikan al istihza'ul madhkur, ejekan yang disebutkan di atas tadi,
itu disebabkan bi annahum qaumul la yaqilun. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak cerdas, tidak mau berpikir. Ai lau kana lahum aqlun kamilun, kalau mereka memiliki akal yang benar, yang cerdas, sempurna, la alimu, niscaya mereka akan tahu anna khidmatal khaliq al mun'imi bi ghayati ta'zim la takunu mahzu'an bihi. Niscaya mereka akan tahu bahwa khidmatal khaliq al mun'im bi ghayati ta'zim la takunu mahzu'an biha. Jadi berkhidmat kepada pencipta, yaitu Allah yang memberi nikmat dengan khidmat yang penuh dengan keagungan, bighayati ta'zim, la takunu mahzu'an, bukan perkara yang boleh dijadikan bahan ejekan. Fa innahu ahsanu a'malil ibad wa asyrafu af'alihim. Karena berkhidmat kepada Allah itu adalah ahsan wa'malil ibad, sebaik-baik perbuatan manusia, wa asyrafu af'alihi, dan sepaling mulianya perbuatan. Kan ibadah itu tidak ada perbuatan yang lebih baik daripada ibadah. Masa perkara yang terbaik bagi manusia dijadikan bahan ejekan? Jadi sama sekali memang nggak ada ruang bagi orang itu untuk mencela, mengejek agama. Dan itu terjadi hanya bagi yang tidak paham. Kita juga nggak boleh ngejek agama orang. Emang boleh ente bilang kita ngejek agama orang, ngejek Tuhan orang? Itu jangan apa begitu, nggak boleh. Itu urusan dia. Ada ayatnya itu. La tasubbul ladzina ittakhadhu min dunillahi Aja ujungnya fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Maka nanti mereka akan mencela Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. La tasubbul ladina. Surah Al-An'am ayat 108. Ayat ini sih mengatakan mereka tuh nggak pantas mencela, mengejek praktek agama kita. Nah, kita mau balik sekarang. Kita pun nggak boleh mencela dan mengejek praktek agama orang lain. Itu surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi. Jangan kalian mencela, mencaci sesembahan mereka selain Allah. Kalau kamu melakukan itu, nanti fayasubbullaha adwan. Mereka akan mencela Allah dengan semangat permusuhan. Itu dilakukan bighairi ilmin, tanpa berdasarkan ilmu. Seenaknya mereka akan mencela Tuhan kita. Makanya kita nggak boleh mencaci Tuhan orang, mencaci agama orang. Nggak setuju aja. Gitu. Kalau di daerah kita ada gereja gitu. Tanahnya tanah siapa? Ya terus? Ya hak kita ngelarang apa? Ya dari mana nggak bagusnya? Kan lakum dinukum. Ya biarin mah apa? Kalau nggak mau jangan dijual tanahnya. Jadi kalau udah bahas ginian nih, ini banyak yang akan berbeda pendapat dengan saya pasti. Pasti berseberangan kalau sama saya. Karena memang dasarnya kita tuh fanatiknya nggak jelas. Kan kita perintahnya dari Allah ngajak orang kafir masuk. Ada nggak perintah
perintah ngerusak rumah ibadah? Ada yang ada larangan semuanya, dilarang. Dilarang merusak tempat ibadah. Orang yang paling tegas dalam Islam siapa? Umar. Ente buka sejarah Sayyidina Umar. Ketika beliau menjadi khalifah, di wilayah Syam itu ada penaklukan. Di sana ada wilayah namanya Ailah. Penduduknya Nasrani di sana. Dominannya Nasrani. Itu ada fakta perjanjian untuk tidak mengganggu rumah ibadah mereka. Kalau ngomong galak mah paling galak Sayyidina Umar. Kita mah galak kita belum seberapa. Sayyidina Umar mah setan aja takut sama dia. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, ketika orang-orang Nasrani sedang ketakutan ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Fatih itu, malah dia datang dan memberikan kebebasan mereka untuk beribadah di tempat. Gitu. Nggak akan ketemu kita kecuali di era modern yang sebenarnya bukan urusan perang agama, tapi dimunculkan isu agama. Pengalaman saya di lapangan, itu yang paling ngototnya paling galak biasanya, itu ya begitu dah, susah yang ngomongnya saya. Saya pernah nanganin kan 12 tempat itu, waktu saya jadi ketua FKUB. 12 tempat, jadi polanya mirip semua, sama. Mirip semua sama. Ujung-ujungnya kalau kita temuin begitu nggak ada yang bisa ngomong. Ya saya juga disuruh ngomong. Aduh, pokoknya kita nggak boleh mencela gitu. Karena ketika kita, begini sama juga, kita nggak boleh mencaci bapak kita. Memang ada orang nyaci bapaknya. Nggak masuk akal orang mencaci bapaknya dikata-katain. Dilarang kita mencaci bapak kita. Kalau pertanyaannya, mana ada orang nyaci bapak? Ada. Ente ketika ngatain bapak orang, bapak ente bakal dikatain orang. Gitu, paham nggak maksudnya? Bukan hukum karma. Kan ente nyebut bapak orang tuh, umpama, bapak lu brengsek. Bapak lu juga. Nah, padahal mungkin bapak kita nggak brengsek. Cuma gara-gara kita mencaci bapaknya, dia juga sasarannya adalah bapak kita. Kita tidak boleh mencaci sesembahan orang lain karena mereka akan mencaci. Nggak usah jauh lah. Kalau orang Islam katanya patung anti, itu orang Islam katanya nyembah itu Ka'bah apaan? Akhirnya mereka memaknainya seperti itu. Padahal kita tidak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Mana ada orang Islam menyembah Ka'bah? Itu hanya ramzan, hanya simbol di mana kita mengarahkan wajah kita ke sana. Sebenarnya hati kita kan bukan ke situ, hati kita ke wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawat. Itu hanya untuk arah fisik kita ke situ. Ya nggak apa-apa sih. Ya selama dia tidak menuhankan, nggak memutuskan. Karena Allah muliakan. Allah memuliakan. Namanya Ka'bah itu kan Baitullah. Rumah Allah. Idobatnya litasyrif. Begitu mulia. Ini karena ada yang nonton Ada yang nonton, Dil? Hah? Nanti kalau dibahas terlalu dalam, salah paham kan repot urusan. Walidzalika qala ba'dul hukama, oleh karena itu
Berkata sebagian orang-orang bijak, asyraful harakati as-salatu wa anfa'us sakanati as-siyam. Sebaik-baik gerakan itu adalah salat dan sepaling manfaatnya diam adalah puasa. Qul ya asyrafal khalqi lil yahud. Katakanlah, wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Nabi Muhammad. Katakan kepada orang Yahudi, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, hal tankimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasikun. Wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami itu, ya memandang kami salah, menganggap kami salah, ataukah apa namanya, tidaklah, kalau halnya dikatakan itu la ahada, maksudnya la-nya hal lin nafi itu, tidaklah kalian tuh benci kepada kami kecuali karena kami ini beriman kepada Allah. Aima takrahuna min ahwalina illal imana billah. Tidaklah kebencian kalian tuh kepada kami kecuali karena kami benar-benar mengimani Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami itu Quran, wa ma unzila min qabl, dan apa yang diturunkan yang sebelum kami, ay bima unzila min qabli inzalil Quran. Apa yang diturunkan oleh Allah sebelum Quran, minat Taurati wal Injil wa sa'iril kutubil ilahiyah, baik itu Taurat, Injil, dan seluruh kitab-kitab ilahi. Wa anna aktsarakum fasikun, dan kebanyakan kalian memang sudah menyimpang dari kebenaran itu. Cuman ngaku doang beriman dengan Taurat, ngaku doang beriman dengan Injil. Nyatanya hukumnya mereka setelah robah. Mereka tidak lagi ngikutin ayat yang diturunkan, yang mereka ikutin hawa nafsu. Itu yang membuat mereka itu benci kepada Nabi, kepada kaum muslimin yang telah meluruskan makna iman, yang telah berusaha mengembalikan agama itu pada relnya sesuai dengan firman Allah. Jadi nggak punya alasan lain, termasuk Nabi Muhammad. Kita ngomongin hijrah nih, Nabi Muhammad mesti meninggalkan Mekah, terpaksa harus meninggalkan Mekah atas perintah Allah karena Islam tidak berkembang dengan baik. Akhirnya hijrah ke Madinah. Itu kan karena memang perkembangan Islam yang sangat lambat di luar ekspektasi, lalu kemudian orang beriman pun menghadapi berbagai macam penderitaan yang semakin hari semakin keras ditimpakan oleh orang-orang kafir. Nggak ada alasan lain, bukan karena orang Islam itu jahat, bukan orang Islam itu ganggu mereka, mengambil hak, bukan, nggak ada alasannya. Alasannya cuma karena mereka ini orang beriman. Iya, karena orang Islam itu berada di jalan yang lurus, mereka sudah menyimpang, ya mereka nggak suka sama yang benar, kan biasa begitu. Orang Yahudi nggak demen sama orang Islam, nggak suka, ya karena mereka udah tersesat dari kitabnya. Sebab kalau mereka nggak tersesat dengan kitabnya, nggak mungkin mereka menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan, gitu. Kalau orang Nasrani masih benar, nggak mungkin mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Islam datang meluruskan itu semua, mengembalikan kepada relnya. Dasarnya karena persoalan beda iman saja. Padahal iman kita juga mengajarkan kita tidak ada ruang bagi orang beriman bermusuhan dengan siapapun. Lakum dinukum, bagi kamu keyakinanmu, bagi kami keyakinan kami. Orang kafir nggak bisa terima itu. Wa anna aktsarakum fasikun wa qara jumhur anna bi fathil hamzah. Jumhur ulama bacanya dengan anna. Bab nanti anna bisa dibaca inna. Di sini menggunakan kalimat anna. Wa ma takrahun ay ma wa ma takrahuna min awsafina illa imanana bima dzukira. Tidaklah kebencian kalian, wa ma takrahun, tidaklah kalian membenci min awsafina, dari karakter kami, illa imanana bima dzukira,
kecuali iman kami dengan yang disebut itu, yaitu iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab yang ada, wa'tiqadana, dan juga keyakinan kami bi anna wa'tiqaduna bi anna, kita kalau mau dibaca wa'tiqadana sudah bisa sonon, dan karena keyakinan kami bi anna tarakum kharijun an liman bima dzukira, dan karena keyakinan kami kalian itu sudah keluar dari iman dengan yang disebut, sudah tidak benar lagi imannya ke Allah dengan menisbahkan anak bagi Tuhan, gitu, dengan menyimpang dari kitab yang ada. Fa innal kufra bil Qur'ani mustalzamun lil kufri bima yusaddiquhu bila syakkin. Karena mengingkari Quran itu konsekuensinya adalah mengingkari dengan apa yang dibenarkan oleh Quran. Mengingkari Quran berarti tidak membenarkan mengingkari Quran konsekuensinya adalah ingkar dengan apa yang dibenarkan Quran. Apa yang dibenarkan Quran? Quran itu kan musaddiqon lima ma'akum. Quran itu datang untuk membenarkan kitab yang ada pada kamu. Quran datang untuk menegaskan kebenaran ayat-ayat Allah yang telah Allah turunkan sebelumnya, yang kalian sudah simpangkan. Maka begitu mereka nggak percaya sama Quran, itu artinya mereka juga nggak percaya dengan Taurat, nggak percaya sama Injil sebenarnya. Cuman ngomong doang mereka bela Taurat. Mereka yang tidak percaya dengan Taurat kok. Taurat nggak pernah ngajarin mereka punya Tuhan Yahweh. Injil nggak pernah ngajarin Tuhan Yesus Kristus itu. Nabi Isa itu tetap dikatakan anak Siti Maryam, Abdullah wa Rasuluh. Ya, hamba Allah dan Rasulnya Allah, bukan Ibnullah. Nggak ada satu ayat pun. Ya, udah dibedah itu. Ya, kita mah nggak bedah, kita ya emang nggak pernah baca Injil, jadi nggak tahu juga. Katanya udah pada baca gitu. Kalau nggak percaya, kalau penasaran tuh ada baca ya. Saya nyimpen ada satu Injil tuh. Saya punya perjanjian baru, perjanjian lama. Old Testament dan New Old Testament. Itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka cetakannya aja beda-beda, udah beda juga. Jangankan antar ayat. Satu ayat dengan cetakan yang beda, itu bisa beda. Jadi kalimat di sini, fa innal kufra bil Qur'ani, sesungguhnya pengingkaran terhadap Quran mustalzimun lil kufri, melazimkan kekufuran bima yusaddiquhu, bima yusaddiqul Quran, dengan apa yang dibenarkan oleh Quran. Kan Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima ma'akum, kan gitu ayatnya. Wa qara'an Nu'aim bin Maisarah, innya dibaca bil kasri alal isti'na. Kalau innya isti'nab tadi baca juga illa imanana bima dzikra, baru waqti qaduna bi anna aktsarakum kharijuna anil iman. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, ya kalau di sini asyrafal khalaq, Syekh Nawawi ini dengan adabnya yang tinggi, nggak berani nyebut nama Nabi Muhammad, karena Allah juga nggak pernah nyebut langsung nama Nabi Muhammad. Jadi beliau menafsirkan dengan sebutnya ya asyrafal khalqi, katakan olehmu wahai makhluk yang paling mulia. Hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika. Maukah kamu aku beritahu dengan yang lebih buruk lagi daripada itu? Ai mimma qultum li Muhammadin wa ashabi. Lebih buruk dari apa yang kau ucapkan kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya. Ruya annahu atanafarun minal yahud. Atanafarun minal yahudi Rasulullah fasaluhu an dinihi. Datang sekelompok, ada seorang datang dari kalangan Yahudi menjumpai Rasulullah. Fasa'aluhu an dinihi, lalu mereka bertanya, kelompok ini, nafar itu bukan satu orang, banyak orang. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang agama Nabi. Faqala sallallahu, lalu Nabi mengatakan nu'minu billah. Ya, kami ini mengimani Allah,
wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, itu Al-Quran. Ila qaulihi wa nahnu lahu muslimun, sampai kepada ayat yang bunyinya wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri kepadanya. Fahina sami'u minhu sallam dzikra Isa alaihissalam qalu, ketika mereka mendengar dari Nabi penyebutan nama Nabi Isa alaihissalam, qalu, mereka katakan la na'mu syarran min dinikum, la na'lamu syarran min dinikum, kami tidak mengetahui hal yang lebih buruk dibandingkan agamamu, katanya. Wa nazalat hadhil ayah hal ukhbirukum bima huwa syarrun mimma ta'taqidunahu syarrun, maukah kamu aku beritahu dengan perkara yang lebih buruk dari apa yang kamu yakini sebagai keburukan. Hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan ay uqubatan indallah, di sisi Allah. Apa itu akibat yang akan mereka terima nanti dari Allah? Masubah tamyiz li syarrin, kalimat masubah menjadi tamyiz untuk kalimat syarr. Bisyarrin min dzalika masubatan, yang lebih buruk akibatnya di sisi Allah. Bimana uqubatan lit tahakkum, yaitu malla'anahullahu, siapapun yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa ja'ala minhumul qirata wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka menjadi monyet dan babi, wa abadat tagut, dan sebagai penyembah tagut, ulaika syarrun makana, mereka itu yang memiliki kedudukan buruk. Ini bukan Nabi Muhammad, mereka bilang Nabi Muhammad itu buruk sekali, mereka yang buruk. Buktinya ada yang dirubah jadi monyet, jadi babi. Siapa sejarahnya? Yahudi. Faman di sini mausula, mannya isi mausul, badal min syarr, badal dari kalimat hal unabbiukum bisyarrin, ay man ab'adahullahu mir rahmati, yaitu orang-orang, tadi kalimatnya yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaihi, Allah murka kepadanya, ay sakhitu alaihim bin himakihim ba'da sunihil bayyinat. Kalimat itu sunuh, saya udah cari tadi kalimat sunuh. Terlintas, sindir. Wa ghadiba alaihi, Allah murka kepadanya, ay sakhitu alaihim, Allah memurkai mereka, bin himakihim, dengan semangatnya mereka terhadap kekufuran itu ya. Ba'da sunuhil bayinat, setelah nampak segala yang dijelaskan. Wa ja'ala minhumul qiradata, dan Allah jadikan di antara mereka menjadi monyet. Fi zamani Daud alaihissalam, wahum ashabus sabat, pada masa Nabi Daud alaihissalam, yaitu yang menimpa orang-orang yang tetap melanggar larangan nyari ikan di hari Sabtu, namanya ashabus sabat. Karena hari Sabat hari ibadahnya orang Yahudi. Kalau Jumat hari ibadahnya orang Islam. Jadi Jumat jangan mancing lu, jadi monyet tak. Jumat masih mancing juga.
Nah, ini berbeda ulama. Jumhur ulama mengatakan Allah bisa merubah manusia jadi monyet, ya memang secara fisik jadi monyet. Gitu. Hanya Imam Mujahid yang menyatakan itu hanya simbolik, bukan fisiknya, tapi karakternya. Gitu. Jumhur ulama menyatakan bahwa orang dirubah jadi monyet, ya benar, memang jadi monyet yang terjadi pada zaman itu. Nah, ketika di umat ini pun akan terjadi, di umat Nabi Muhammad. Dalam hadis Tirmizi kita ketemukan hadis. Ada bunyi hadis begini, fi hadil ummah maskun khospun wa maskun wa qadfun. Di umat ini pun nanti akan terjadi yang namanya khospun, maskun wa khospun wa qadfun. Khospun itu manusia akan ditenggelamkan dalam perut bumi lewat gempa. Seperti Qarun dipendam ke dalam perut bumi. Wa maskhun, akan dirubah tampilan manusia, wujud manusia dirubah oleh Allah. Sama menjadi monyet dan babi. Nah, ketika menafsirkan makna ini, itu dijelaskan ada beda pendapat. Apakah perubahannya itu terjadi secara fisik ataukah karakter? Jumhur, mayoritas ulama mengatakan secara fisik. Kecuali Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan enggak, bukan fisik, tapi karakter. Nah, kalau karakter monyet babi udah banyak. Udah terjadi. Kalau secara fisik memang belum mungkin. Atau ada yang udah jadi monyet, gak berani nongol, mungkin. Tapi yang pasti kalau karakter udah. Karakter monyet apa? Serakah. Gitu. Kaki megang, tangan megang, kaki megang, semua megang. Ini nggak bagi temennya. Itu monyet tuh. Yang hidupnya nyari apa-apa, kalau udah dapet nggak pernah bagi orang lain. Ada nggak yang begitu? Yang jauh-jauh udah di sekeliling kita aja. Banyak, itu udah terjadi. Yang kedua babi. Babi itu karakternya adalah ketika cari makan itu nggak lihat-lihat apa yang dicari. Pokoknya penting kenyang dia mah. Kemaruk. Babi kan kalau makan moncongnya jadi masukin. Dia nggak peduli mau karet, mau cacing, sedot gitu. Jadi orang yang cari nafkahnya tidak membedakan hukum halal haram alias jorok gitu. Nah, itu bagong udah. Nah, kalau qadfun itu artinya bumi tempat tinggal manusia akan dilontari, akan ditimpahkan dengan benda-benda langit. Itu kapan itu terjadi? Kapan itu terjadinya? Mata yakunu dalika. Kapan itu terjadi? Idza zaharatil qainat wal ma'azib wasyirbatil khumur. Di situ di hadis Tirmizi begitu bunyinya. Apabila zahratil qainat, jadi musik dengan segala glamornya itu sudah mendominasi kehidupan. Idza zahratil qainat wal ma'azif. Ma'azif itu alat musik, qainat itu artinya pelaku seni. Udah belum? Hiburan di mana aja hiburan. Wal ma'azib itu alat musik. Kalau dengar ngaji pusing dia, kalau ngeliat dangdut anteng gitu. Kalau ngaji kupingnya panas. Ya kalau dangdut yang mana aja adem. Zohara itu artinya begini, dikatakan Zohara itu dominan, bukan muncul. Kalau muncul berarti bang muncul doang. Kalau Zohara itu seperti ketika matahari muncul, maka betapapun terangnya bulan itu hilang, gitu. Tanggal 13, 14 kan bulan purnama. Tapi kalau matahari udah nongol, kelihatan nggak bulan? Enggak. Jadi namanya ketika yang namanya hiburan sudah mendominasi kehidupan gitu.
Kemudian wasyurbatil khumur, yang namanya khamr sudah menjadi minuman yang menguasai sektor kehidupan manusia. Udah nggak bisa dibilangin dah masuk ke dalam pengan begitu mah. Ya, tinggal hancurnya doang dunia. Bisa gempa, bisa orangnya dirubah jadi monyet, bisa buminya ditimpain benda-benda langit. Gitu. Wal khanazir fi zaman Isa alaihissalam, dan dirubah jadi monyet yang terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam ba'da aklihim minal ma'idah fakafaru, setelah mereka makan hidangan yang turun dari langit lalu mereka inkar. Ada ayatnya nih. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhina wa ayyaminka warzuqna wa anta khairur razikin. Surah Al-Maidah, coba cek. Surah Al-Maidah 114. Makanya dulu nih guru ada yang baca doa ini di masjid, beliau larang. Ini doa ini nggak sembarangan ini. Kalau bisa syukurnya, kalau nggak bisa syukurnya, biro jadi bagong itu urusan. Ini kan tantangan umat Nabi Isa ini. Di ayat 114. Dari ayat 112 sebenarnya. Dari ayat 112. Idqalal hawariyun. Ingatlah ketika para pengikut setia Nabi Isa berkata, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, hal yasati rabbuka yunazzila ma'alaina ma'idatan minas sama. Apakah Tuhanmu mampu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Qala, Nabi Isa mengatakan, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang beriman. Masa Tuhan pakai ditanya sanggup apa enggak? Gitu. Mereka bilang lagi, qalu nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna. Mereka bilang kami ingin makan dari hidangan itu agar hati kami tentram. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami yakin bahwa engkau telah berkata yang benar. Wa nakuna 'alaihi minasyahidin, dan kami termasuk orang yang menyaksikan kebenaran engkau. Bahwa kau minta sama Tuhan, hidangan turun langsung dari langit. Kami bisa makan dari hidangan itu. Maka qala Isa bin Maryam, 114-nya. Nabi Isa kemudian berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Tuhan, ya Allah, turunkanlah untuk kami hidangan langsung dari langit. Li awwalina wa akhirina, bagi orang-orang sekarang maupun orang yang akan datang setelah kami. Wa ayatan minka, dan sebagai tanda kekuasaan engkau. Warzuqna wa anta khairur razikin, limpahkanlah rizki kepada kami karena engkau sebaik-baik pemberi rizki. Qala Allahu, Allah berfirman, inni munazziluha alaikum. Kata Allah, sesungguhnya aku akan turunkan hidangan itu kepadamu. Tapi lihat, kata Allah, "Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadam minal alamin." Siapapun yang inkar setelah diturunkan, dibuktikan Allah turunkan hidangan dari langit, tapi dia tidak syukur, dia inkar, maka sesungguhnya aku akan mengazab mereka dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di muka bumi ini. Ada azab yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yaitu mereka dirubah jadi monyet. Gitu. Jadi monyet, jadi babi. Ini semuanya tarikannya dunia semua ini. Orang Yahudi kan nggak mau beriman karena sayang dunianya. Orang Nasrani juga begitu sama. Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Bukan karena nggak benar.
Bukan karena tidak benar sebenarnya. Mereka tutupi kebenaran itu karena sudah terlanjur menikmati keadaan dunia mereka. Waruya aidan annal musakhaini kana fi ashabis sabat. Yang dirubah itu ada dua, yang dirubah itu ada pada orang-orang yang ashabus sabat. Ashabus sabat berarti orang-orang Yahudi. Li'anna syubbanahum musihu kiradatan wa masyayikhuhum musihu khanaziro. Karena pemuda mereka dirubah jadi monyet, yang tua-tua dirubah jadi babi. Tadi kan yang dirubah jadi monyet umatnya Nabi Daud, yang dirubah jadi babi umatnya Nabi Isa. Tapi dari ayat mengatakan enggak, ini dua-duanya juga berlaku untuk ashabus sabat, berarti orang Yahudi gitu. Yang muda dirubah jadi monyet, yang tua dirubah jadi babi. Ini yang muda sama yang tua samanya. Harusnya yang tua nuntun, yang muda biar bener. Ini kadang-kadang yang tua juga ngikutin yang muda. Gitu. Bahkan kadang-kadang anak muda jadi bantalan. Dibilang jangan manggil dangdut, jatuh bukan gua, anak-anak. Anak-anak disalahin. Anak-anak mana punya duit manggil dangdut, bapaknya yang punya duit. Anak-anak bang joget doang. Apa aja kalau lihat salah anak dibuangin. Bukan gua, anak. Wa abadat taugut, dan orang-orang yang menyembah waja'na minhum al-qirad wal khanazir wa abadat taugut, dan penyembah taugut. Aiman atau ahadan fi ma'siyatillahi kal kahana, itu orang yang mentaati satu. Aman atau ahadan fi ma'siyatillah, mentaati siapapun di dalam melawan Allah seperti dukun, itu namanya abadat taugut. Sama Allah nggak tunduk, sama dukun mah. Wa huma tubun ala silatiman kakiraati Ubay. Wa abadu taugut, ada kira lain bacanya bukan abadat taugut tapi wa abadu at-tauguta. Tadi man la'anahullah, man abadat taugut gitu ya. Kama afsahan dan dalika qiraatun Mas'ud. Ya taugut itu selain Allah, yang dituhankan selain Allah itu namanya taugut. Mau setan, mau dukun, mau batu, mau taugut. Mannya sini abadut taugut wa kakira A'mas wan Nakhai wa ubida mabnian lil maf'ul wa kadza ala qiraati abada bi fathil ain wa dhammil ba abuda ala wazni karuma ay sorot taugut ma'budan min dunillah. Artinya taugut itu disembah, jadilah taugut itu disembah selain Allah. Waraf'ut taugut ala hataini torataini, dan dirofakan bacanya taugutu jadinya bifathil ain abada at-taugut wa dhammil ba'abuda wa nasbid dal, dan nasabdal abuda. Wajarrit taugut juga dibaca dengan abadat taugut wa huwa mufrad yuradu bihil kasrah.
Ai baligul ghayah, balagul ghayata fi taati syaitan. Jadi benar-benar mentaati syaitan, itu orang yang namanya menyembah tauhid. Wa huwa ma'tuf alal qiradah. Ini kalimat ini diatapkan kepada lafaz al-qiradah. Wa ja'al minhum al-qiradata wa abadat tauhid, begitu. Wa abdat tauhidi. Bacanya kalau begitu. Kalau dibaca jar tauhid wa abdat tauhid, atapnya kepada al-qiradah. Panjang banyak banget tuh terangnya. Lewatin nanti nggak paham juga, ya jelasin. Ulaika, mereka al-mal'ununa al-mamsuhuna, mereka itu yang dirobah oleh Allah itu syarrun makanan. Mereka orang-orang yang berada pada posisi yang terburuk, menempati tempat yang buruk, kedudukannya dibandingkan orang beriman. Li'anna makanahum sakor, karena tempat kembali mereka nanti adalah neraka sakor. Wala makana asyaddu syarron minhu, dan tidak ada tempat yang lebih buruk dibandingkan neraka sakor. Awil makna, atau maknanya ulaikal mal'ununa al-maghdubuna alaihim al-maj'ulu minhumul qiradatu wal khanaziru al-abiduna taghuta syarrun makanan min ghairihim minal kafara alladzina lam yajma'u baina hadhihi khisalid damimah. Artinya orang-orang yang dilaknat, yang dimurkai, al-maj'ulu, yang dijadikan mereka itu sebagai al-qiradah, sebagai monyet, wal khonazir, dan babi, al-abiduna taghuta, yang menyembah tagut, syarrun makanan min ghairihim minal kafara, ya, memiliki kedudukan yang lebih buruk dibandingkan kafir-kafir lain. Ada alladzina lam yajma'u, yang kafir itu tidak menghimpunkan pada diri mereka hadhil khisal ad-damimah, perkara-perkara buruk yang tercela ini. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat, ya, di jalan yang buruk. Ai aktaruhum dolalan anit tariqil mustaqim, kebanyakan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, ghayyaral muslimuna ahlal kitab, orang-orang muslim merubah panggilan mereka kepada ahli kitab, bukan sebagai ahlul kitab, wahai ahli kitab, enggak. Wa qaulu mereka, ya ikhwanal qiradah wal khonazir, saudaranya monyet dan babi. Wayun kisuna ru'usahum, lalu mereka menundukkan kepala mereka malu. Sejarah telah mencatat mereka itu saking durhakanya kepada Allah, ya, telah menyimpangnya dari kebenaran ajaran Nabi sampai kayak begitu. Lalu mereka bilang Nabi Muhammad itu dengan ajarannya dianggap sebagai orang yang buruk. Ya, mereka yang salah, mereka yang buruk, bukan Nabi yang buruk. Nabi malah dimuliakan Allah. Nah, wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhulu bil kufri. Sadaqallahul azim.